Halo guys, ini dia Xiaomi Mi 11 Lite. Ini merupakan HP dari Xiaomi yang dirilis pada tahun 2021, sekitaran bulan 6 atau bulan 7 ya. Ada beberapa hal yang menarik yang bakal kita bahas kali ini, dan sekaligus menurut aku pribadi, ini merupakan HP Xiaomi yang paling underrated saat ini. Kenapa demikian? Kita bakal bahas dari poin yang pertama adalah dari segi desain dan juga form factor dari HP ini. HP ini tuh punya bentang layar 6,55 inci. Dari segi ukurannya tuh ya biasa ya, nggak kecil, nggak gede, ya standar aja lah guys. Tapi dia tuh punya berat yang sangat-sangat ringan guys. Cuma 157 gram aja. Dan dari segi ketipisannya, kalian bisa lihat sendiri, ini tipis banget, cuma 6,8 mm. Jadi untuk orang yang terbiasa pakai HP gede kayak aku ya, yang suka HP gede, ketika pindah HP ini tuh luar biasa nyaman. Nah, aku nggak pernah ngerasain pakai HP yang senyaman ini ya, karena aku pakainya HP gede, dan aku bisa bilang I love this phone. HP ini tuh udah nyaman banget buat harian guys, buat scrolling Instagram, buat nonton video YouTube dan lain sebagainya. Ini beneran nyaman dipakai dan gak bikin pegel tangan kita. Gak cuma itu, walaupun HP ini tuh udah menyasar ke kelas mid-range ya, dia fokusnya di kelas mid-range seperti di Redmi Note 10 Pro series, tapi dari segi feel-nya atau dari segi build quality-nya, surprising ini adalah build quality HP flagship. Begitupun dari segi model kameranya, ini sama persis dengan model kamera Mi 11 yang kemarin kita review yang seri flagshipnya, walaupun dari segi ukurannya ini lebih kecil dibandingkan yang Mi 11. But overall, kalau kalian orang yang biasa pegang flagship, pegang HP ini nggak kayak pegang sebuah mid-range, tapi pegang sebuah flagship yang versi mininya. So itu hal pertama yang pengen aku mention ke kalian adalah di bagian form factor dan juga desain dari HP ini. Dan satu lagi, nih aku mau kasih lihat contohnya untuk di bagian layarnya. Layarnya berbeda dengan Redmi Note 10 atau Redmi Note 11. Kalau Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10 Pro yang kelas mid range, dari segi bezelnya di bagian bawahnya tuh tebel guys dan kurang simetris. Tapi di Mi 11 Lite ini dari segi bezelnya ini bisa dikatakan hampir simetris dari keempat sisinya. Walaupun di bagian bawahnya ini masih sedikit lebih tebal dibandingkan ketiga sisinya. But overall, kalau dilihat kayak gini, ini udah estetik banget ya guys. Ini kayak keempat sisinya hampir balance atau simetris. Layar yang dipakai di HP ini pun bukan kaleng-kaleng. Dia pakai layar AMOLED, resolusinya Full HD dan punya refresh rate 90 Hz. Ya, mungkin kalian banyak yang bilang, bukan 120 Hz kayak yang seri Redmi-nya. Tapi kalau dipakai harian tuh nggak kerasa guys. 90 Hz itu udah nyaman. Ini berbeda banget dengan 60 Hz display. Dan kalau aku suruh milih, apakah aku pilih Mi 11 Lite atau Redmi Note 10 Pro atau Redmi Note 11 Pro? Aku prefer ini guys, karena dia tuh DNA-nya adalah DNA sebuah flagship. Dia merupakan Xiaomi Mi 11 flagship yang seri lebih budget atau lebih mini. Jadi dari segi overall quality-nya, ini kalau dibilang di atas sebuah mid range. Selanjutnya adalah dari segi kameranya. Kameranya dia punya 3 modul kamera ya. Yang kamera utamanya ada di bagian atas ini, yang ada ring putihnya seperti yang ada di Mi 11 flagship. Dia punya resolusi sebesar 64 megapiksel dengan bukan aperture di 1,8, lengkap dengan OIS dan juga PDAF. Kemudian lensa keduanya ini adalah sebuah lensa ultrawide dengan bukan aperture di 2,2. Sementara lensa yang kecil ini adalah lensa makro yang 5 megapiksel dan dia udah dilengkapi dengan autofocus tentunya ya. Dan aku nggak bisa bilang kamera ini adalah kamera flagship.
Ya seperti harganya, kamera yang ada di Mi 11 Lite itu udah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Dari segi kontras dan juga warna serta ketajamannya, kalau dalam cahaya terang kayak gini tuh udah bagus banget guys. Tapi kalau misalkan dipakai di malam hari atau kondisi yang kurang terang cahaya, ya harus sadar diri, HP ini adalah sebuah HP mid-range yang nggak bisa di-compare dengan varian flagshipnya. Jadi dari segi low light-nya itu jauh berbeda dengan Mi 11 yang flagshipnya. Dan kemarin pun aku sempat pegang Redmi Note 10 Pro ya. Dari segi kameranya sedikit lebih bagus di Mi 11 Lite ini. Mungkin lain waktu besok aku bakal comparein antara keduanya. Yang pasti ini adalah DNA sebuah flagship. Dan dari segi videonya dia udah stabil. Ada fitur super stabilization-nya juga di bagian sini. Jadi overall dengan harga yang ditawarkan dan fitur-fitur yang diberikan, ini merupakan HP yang bisa dikatakan HP bagus yang bisa buat alternatif. Misalkan kalian punya budget di bawah 4 jutaan tapi kepengin meminang HP yang overall value-nya tuh bagus, ya Mi 11 Lite ini cocok buat kalian. Pasti ada yang tanya, ya HP-nya kecil pasti baterainya boros. Guys, ini tuh walaupun tipis kayak gini, baterainya bisa dikatakan lumayan gede untuk HP setipis ini. Dia punya baterai sebesar 4250 mAh. Dan aku bisa bilang ini awet untuk dipakai harian. Aku biasa pakai dari jam 8, sekitar jam 8 malam atau 9 malam itu aku baru ngecas. Ini buat aku yang pemakaiannya untuk nonton video, Instagram, sosial media, aku nggak ngegame. Ini juga aku pakai berbarengan dengan Oppo Find X2 yang kemarin sempat kita review. Ini jauh lebih awet dibandingkan Oppo Find X2. Ya, kita bisa maklumin aja ya, karena emang yang pertama dia punya layar yang hanya Full HD dan dari segi refresh rate-nya hanya 90 Hz. Ini tuh bisa dikatakan awet untuk HP sekecil ini. Walaupun nggak bisa dibandingin dengan Redmi Note 10 Pro ya, yang emang HP-nya dari segi baterainya tuh badak banget. But overall untuk penggunaan harian ini udah bisa mencukupi kebutuhan kita dari segi baterainya. Dan dari segi pengecasannya juga lumayan kenceng di 33 watt. Dan HP ini juga udah support adanya stereo speaker, walaupun dari segi kualitasnya tuh aku bisa bilang biasa aja. Dia hanya stereo speaker yang kualitasnya jauh di bawah sebuah flagship seperti contohnya di Mi 11 kemarin yang dari segi kualitas speakernya tuh bagus banget. But overall kalau kalian punya budget di bawah 4 juta atau sekarang secondnya ini udah sangat terjangkau, ini aku jual di 3,2 juta rupiah aja dalam keadaan full set, garansi resmi. Ini HP yang menurut aku tuh value-nya luar biasa guys, dan underrated. Yang pasti desain dari HP ini tuh aku suka. Form factornya tuh enak dipegang, ringan, dan gak kerasa murahan. Biasanya HP ringan tuh rasanya kayak HP yang murahan, tapi HP ini nggak sama sekali. Dan layar depannya pun surprisingly ini udah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5, dan HP ini udah support adanya IP rating di IP53 yang udah mendukung dust and splash resistant. Pastinya nggak dipunyain oleh sebuah HP midrange seperti Redmi series. So ini merupakan alternatif yang bisa kalian beli kalau misalnya kalian pengen HP yang compact, kameranya juga bagus, oke lah ya, walaupun nggak bisa di-compare dengan flagship. Kemudian dari segi layarnya cakep, simetris, dan lebih bagus dari Redmi series. Speakernya udah stereo. Kemudian dari segi form factornya tuh enak banget digenggam, ringan, tipis. Baterainya lumayan awet. Ya ini merupakan opsi yang bisa kalian beli. Dan dari segi prosesornya, walaupun ini pakai yang seri 7 seperti di Redmi Note 10 Pro, ini untuk harian nggak ada kendala sama sekali. Buat buka tutup aplikasi nyaman, buat shutter fotonya kayak gini nggak pernah ada lag atau nggak pernah ada bug. So ini udah bisa. So HP ini pastinya udah bisa untuk menjadi sebuah daily driver kita. Mungkin hal yang paling aku nggak suka adalah di bagian ini,
fingerprintnya. Fingerprintnya tuh di bagian samping guys, dan ini merupakan salah satu problem terbesar di Xiaomi Mi 11 Lite. Banyak yang komplain tentang fingerprint di Mi 11 Lite, baik itu error ataupun tombol powernya ini lebih keras dibandingkan sebelumnya, jadi gampang keras ya. But overall ini semuanya normal, jadi kalau kalian yang berminat langsung aja mampir. Dan ini merupakan RAM yang 8GB dan internal 128GB. Ini aku jual cuma di 3,2 juta rupiah dalam keadaan full set, garansi resmi, dual SIM, pastinya IMEI-nya terdaftar. So itu aja ya pembahasan dari Xiaomi Mi 11 Lite. Ini aku berdasarkan pemakaian 7 hari pengetesan Xiaomi Mi 11 Lite ini. Nggak pernah ada kendala, malah aku nyaman banget karena dari segi form factornya yang sangat ringkas ini. So terima kasih, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.